Kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-186. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Sakayon mengangguk-anggukkan kepalanya. Terjadilah suatu pergolakan di dalam hatinya. Kata-kata Mahesa Jenar itu tanpa sesadarnya telah direnungkannya dan dicernakannya di dalam hatinya, sehingga akhirnya terdengar kata-kata di dalam hatinya. Mahesa Jenar berkata sebenarnya. Ditambah lagi dengan rasa takutnya atas ancaman Mahesa Jenar untuk membawanya ke Demak dan mengadunya dengan harimau di alun-alun. Sedang ia percaya sepenuhnya bahwa Mahesa Jenar itu pasti akan dapat berbuat demikian, menangkapnya kemana saja ia bersembunyi. Karena itu maka katanya, "Mahesa Jenar, aku berterima kasih atas segala nasihatmu. Akan aku coba untuk mengusahakan tanah ini, dan aku coba untuk menghubungi keluarga kami dengan tekad yang baik. Mudah-mudahan aku berhasil." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia maju selangkah menepuk bahu Sakayon sambil berkata, "Sarungkan senjatamu." Sakayon tidak dapat berbuat lain daripada menyarungkan goloknya sambil menundukkan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia terkejut ketika didengarnya seorang daripada anak buahnya, seorang anak muda yang bertubuh tinggi tegap, setegap raksasa kerdil, berkata dengan lantang, "Hei, Kakang Sakayon, sejak kapan kau menjadi seorang perempuan cengeng?" Sakayon mengangkat wajahnya. Jawabnya, "Jangan melawan, Gendon. Tak ada gunanya. Lebih baik kau dengarkan nasihatnya." Anak muda yang bernama Gendon itu sama sekali tidak puas. Di samping Sakayon, ia merasa orang yang paling penting dalam rombongan itu. Karena itu, maka ia melangkah maju sambil menunjuk wajah Mahesa Jenar. "Hai, apakah kau memiliki guna-guna dan menenung Kakang Sakayon sehingga ia menjadi tunduk kepada kemauanmu?" Mahesa Jenar menggeleng. "Tidak, aku tidak dapat menenungnya, tetapi ia adalah sahabat lamaku." Gendon menjadi heran. Sekali ia memandang wajah Sakayon, namun betapapun juga ia tidak yakin akan kata Mahesa Jenar. Maka dengan lantangnya ia berkata, "Kalau kau tidak ikut Kakang Sakayon, maka biarlah aku selesaikan pekerjaan ini sendiri. Ayo, siapa ikut aku?" Beberapa orang di antara mereka melangkah maju, namun mereka menjadi heran. Justru orang-orang lama anak buah Sakayon sendiri dan bekas anak buah Lowoijo yang mereka bangga-banggakan sama sekali tidak bergerak. Bahkan di antaranya berkata, "Jangan." Tetapi Gendon yang merasa usahanya selama ini selalu berhasil tidak mempedulikannya. Dengan goloknya ia menunjuk wajah Mahesa Jenar. "Ayo, berikan semua harta bendamu." Mahesa Jenar memandang anak muda itu dengan sedih. Anak itu memiliki tubuh yang kokoh kuat dan memiliki sikap yang meyakinkan. Namun sayang ia terperosok dalam lingkungan yang kelam. Karena itu Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Maka terdengar anak itu membentak kembali, "Ayo, cepat!" Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Sambil menunjuk Sarayuda ia berkata, "Lihatlah, kawanku itu berpedang pula di lambungnya. Kau tahu gunanya pedang?" Gendon ragu-ragu sejenak, kemudian teriaknya, "Tidak peduli, serahkan harta benda yang kau bawa." Mahesa Jenar menggigit bibirnya. Ketika ia berpaling, masih dilihatnya beberapa orang kawan-kawan Sarayuda duduk dengan tenangnya. Mereka sama sekali hampir tidak tertarik pada gerombolan itu.
Sebab mereka yakin benar apa yang akan dapat dilakukan oleh Sarayuda dan Mahesa Jenar meskipun ia tidak kehilangan kewaspadaan. Bahkan beberapa di antara mereka telah meraba hulu pedang mereka. Hanya Rarawilislah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, "Sakayon, apakah kau tidak mau membawa orang-orangmu pergi?" "Oh," Sakayon tergagap, namun Gendon itu berteriak, "Hah? Ternyata ada seorang gadis pula di antara mereka. Agaknya gadis itu tak kurang cantiknya. Ayo, menyerahlah dan serahkan gadis itu kepadaku." Tiba-tiba Mahesa Jenar membungkukkan badannya. Katanya, "Baiklah, ambillah gadis itu kalau kau mau. Tetapi jangan ganggu rombongan ini." "Ah," desah Rarawilis. Ia tahu Mahesa Jenar akan menunjukkan kepada anak muda itu bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang tak akan mungkin dikalahkannya. Gendon ragu-ragu sesaat, namun kemudian ia berkata, "Baiklah, ayo ikut aku. Aku tidak akan mengganggu kalian. Asalkan kecuali gadis ini, semua harta bendamu aku bawa pula." Rarawilis maju beberapa langkah, tiba-tiba ditariknya pedang dari lambung Sarayuda. Dengan lantang gadis itu berkata, "Pergilah anak muda, pergilah." Gendon terkejut, tiba-tiba ia meloncat mundur. Dilihatnya Rarawilis itu maju lagi sambil mengacungkan pedangnya. "Pergilah." Gendon diam sesaat, namun yang terdengar suara Mahesa Jenar. "Anak itu bukan Jakasoka Wilis." "Ah," kembali Rarawilis mendesah. Tetapi Gendon belum mengenal Rarawilis. Ia menjadi rikuh kepada kawan-kawannya. Ternyata gadis ini akan melawannya. Sarayuda yang membiarkan pedangnya ditarik oleh Rarawilis tertawa saja sambil bertolak pinggang. Agaknya Rarawilis yang paling tidak senang melihat gerombolan itu. Sebab ingatannya tentang gerombolan semacam itu benar-benar mendirikan bulu rumahnya. Karena itu maka segera ia berusaha untuk mengusirnya. Tetapi ketika Gendon menyadari keadaannya, ia menjadi sangat marah. Karena itu dengan serta-merta ia menyerang Rarawilis dengan garangnya. Meskipun ia hanya bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi terjadilah hal yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba Rarawilis menggerakkan pedangnya dalam putaran untuk melipat golok lawannya. Alangkah terkejutnya Gendon itu. Pedang Rarawilis itu seakan-akan melilit goloknya dan sebuah tekanan yang kuat telah melemparkan goloknya beberapa langkah. Sebelum ia mampu berbuat sesuatu, terasa ujung pedang Rarawilis melekat di dadanya. Tubuh Gendon itu pun kemudian menjadi gemetar. Terasa bahwa nyawanya tiba-tiba saja telah bergerak ke ubun-ubunnya. Sebelum Rarawilis berkata sepatah kata pun, maka terdengar Mahesa Jenar mendahului. "Bagaimana? Apakah kau benar-benar ingin membawa gadis itu?" "Tidak, tidak." Suara Gendon menjadi gemetar seperti tubuhnya. Sakayon hampir tak dapat menahan tawanya. Namun kemudian ia berkata, "Aku minta ampun untuknya, Mahesa Jenar." "Pergi, pergi," berkata Rarawilis lantang. Ia menjadi muak melihat orang-orang yang kasar dan bengis itu berdiri saja di mukanya. "Baiklah," sahut Sakayon, "kami akan pergi. Dan kami akan mencoba melakukan nasihat-nasihatmu, Mahesa Jenar." "Cobalah," sahut Mahesa Jenar. "Hari depanmu masih cukup panjang untuk menghapus noda-noda yang melekat pada tubuh dan jiwamu." Sakayon itu pun kemudian mengajak kawan-kawannya pergi.
Gendon berjalan paling belakang sambil menundukkan wajahnya. Ia tidak dapat mengerti kenapa ia berjumpa dengan seorang gadis garang itu. Namun akhirnya ia mendengar seluruhnya dari Sakayon, siapa-siapa saja yang berada di dalam rombongan itu, terutama Mahesa Jenar dan Rara Wilis. Ketika kemudian malam itu telah lampau dan matahari pergi dengan cerahnya menjengukkan dirinya dari balik kaki langit, maka rombongan itu berangkat pula meneruskan perjalanan mereka. Namun kini mereka tidak melintas hutan Tambak Baya, tetapi mereka menempuh jalan lain, agak ke selatan terus ke Gunung Kidul. Diiringi oleh angin pagi dan kicau burung-burung liar, mereka berjalan dengan hati yang terang seperti terangnya matahari. Langit yang biru bersih sekali membayang di sela-sela dedaunan di hutan yang semakin lama menjadi semakin tipis, sehingga akhirnya mereka menempuh jalan di antara padang-padang rumput dan gerumbul-gerumbul rindang. Setelah mereka berjalan sehari penuh, maka mulailah mereka sampai pada lembah-lembah yang subur di daerah Gunung Kidul. "Kita tidak akan bermalam lagi," berkata Sarayuda. "Meskipun malam, kita harus memasuki induk Kademangan malam ini juga." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya lembah-lembah yang hijau dipenuhi oleh tanaman-tanaman padi yang subur. Di sana-sini, dalam jarak yang cukup jauh, dilihatnya beberapa buah pedesaan seperti pulau yang terapung di tengah-tengah lautan yang hijau. "Daerah yang luas dan terpencar-pencar," berkata Sarayuda ketika ia melihat wajah Mahesa Jenar yang bersungguh-sungguh. "Ya," sahut Mahesa Jenar, "di manakah induk Kademanganmu?" Sarayuda tertawa. "Masih jauh," jawabnya. "Kita harus mendaki bukit di hadapan kita itu. Nah, di sanalah aku tinggal." "Kenapa tidak di lembah yang subur ini?" "Dari bukit ini aku dapat melihat hampir seluruh tanah-tanah ngarang yang terbentuk di bawah kaki bukit. Bukankah Ki Ageng Gajah Sora membuat rumahnya di lereng Telamaya pula, tidak di Ngarai?" Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya kembali. Dari segi-segi yang lain, agaknya rumah di atas bukit itu benar-benar menguntungkan. Seandainya harus dilakukan perlawanan atas penyerangan-penyerangan yang kuat, maka kedudukan mereka yang berada di lereng menjadi lebih baik. Sebenarnya lah, malam itu mereka memasuki induk desa Kademangan Gunung Kidul. Demikian mereka mendekati pedesaan itu, maka seorang dari para pengikut Sarayuda harus berpacu lebih dahulu menyampaikan kabar kedatangan mereka kepada Ki Ageng Pandanalas. Sungguh di luar dugaan, tiba-tiba mereka mendengar kentongan berbunyi bertalu-talu. Kentongan yang agaknya memberi tanda kehadiran Mahesa Jenar dan Rara Wilis di Kademangan Gunung Kidul. "Orang-orang di Gunung Kidul telah berpesan kepadaku, apabila kelak aku datang bersama Mahesa Jenar dan Rara Wilis, maka mereka minta supaya mereka diberitahukan. Kentongan itu adalah tanda untuk itu." Terlalu berlebih-lebihan," gumam Mahesa Jenar. "Bukan maksudku. Mereka menganggap bahwa Mahesa Jenar adalah seorang yang aneh. Lebih-lebih lagi adalah Rara Wilis. Setiap orang di Gunung Kidul telah mendengar bahwa Rara Wilis telah berhasil membinasakan harimau betina yang pernah merobek-robek hati ibunya." Mahesa Jenar tidak menjawab, namun ia menjadi terharu ketika tiba-tiba didengarnya Rara Wilis mengeluh. Betapapun gadis itu berusaha menahan hatinya, namun sambutan yang berlebih-lebihan itu benar-benar telah meneteskan air matanya. Suara kentongan dan kata-kata Sarayuda telah membangkitkan perasaan yang melonjak-lonjak di dalam hatinya.
Tanah yang terbentang di hadapannya benar telah menumbuhkan berbagai kenangan. Kenangan tentang dirinya di masa kanak-kanak, tentang ibunya dan tentang ayahnya. Dikenangnya betapa perempuan yang cantik namun berhati ganas telah merampas ayahnya. Dikenangnya ketika ia mencoba memanggil ayahnya di rumah perempuan itu pada saat ibunya sakit, namun bukan main marah ayahnya kepadanya. Dan diusirnya ia seperti anjing diiringi oleh derai tertawa perempuan iblis itu. Tetapi perempuan itu telah mati. Mati karena ujung pedang yang diterimanya dari kakeknya, Ki Ageng Pandan Alas, yang oleh penduduk sedesanya dikenal dengan nama Ki Santanu. Dan kini setelah bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan kenangan pahit itu, ia akan kembali pulang. Dikenangnya bahwa pada saat ia meninggalkan tanah itu, tak seorang pun yang dipamitinya, tak seorang pun yang melambaikan tangannya sebagai ucapan selamat jalan. Ia pergi saja seperti ia memang harus pergi. Tetapi ketika kini ia kembali, maka hampir seluruh penduduk induk Kademangan itu mengeluh-elukannya, menyambutnya sebagai seorang yang sedemikian penting di Kademangan itu. Alangkah bahagianya seandainya ibuku menyaksikan sambutan untukku ini, desah di dalam hatinya. Tetapi ibu itu telah meninggal dalam keadaan yang pedih. Air mata Rara Wilis itu masih menetes terus, dan karena itu maka Mahesa Jenar dan Sarayuda sama sekali tidak berkata sepatah kata pun juga. Akhirnya mereka melihat berpuluh-puluh obor keluar dari induk desa di hadapan mereka. Obor-obor itu berkumpul di sebuah lapangan, seperti sebuah alun-alun kecil di muka rumah Sarayuda. Rumah yang besar dan berhalaman luas, rumah seorang Demang yang kaya raya. Mahesa Jenar dan Rara Wilis itu menjadi berdebar-debar karenanya. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan mengalami sambutan yang demikian meriahnya. Sambutan yang menurut mereka adalah berlebih-lebihan. Tetapi Sarayuda memang menyambut Rara Wilis dan Mahesa Jenar itu dengan caranya. Ia ingin melenyapkan kesan tentang luka yang pernah terpahat di hatinya, luka yang sebenarnya tak akan dapat disembuhkannya. Namun dengan jujur Sarayuda telah berusaha. Ia benar-benar melepaskan Rara Wilis dengan hati yang ikhlas, dan gadis itu kini tidak lebih daripada adik seperguruannya. Demikian mereka memasuki halaman rumah Sarayuda, maka demikian hati Mahesa Jenar dan Rara Wilis berdesir. Di pendopo Kademangan itu telah dibentangkan tikar pandan. Beberapa orang tua-tua telah menunggu mereka di pendopo. Karena itu, demikian mereka melihat rombongan itu memasuki halaman. Demikian mereka serentak berdiri dan turun ke halaman. Rara Wilis tertegun ketika ia melihat seorang perempuan muda datang menyambutnya, seorang yang pernah dikenalnya di masa kanak-kanaknya sebagai kawannya bermain. Kini perempuan itu benar-benar menjadi seorang perempuan yang cantik, apalagi dalam pakaian yang cukup baik. "Kau Rati?" sapa Wilis. Perempuan itu tersenyum sambil memegang kedua lengan Rara Wilis dengan eratnya. "Kau tidak lupa kepadaku, Wilis?" "Tentu tidak," sahut Wilis. "Kita sama-sama mengalami masa-masa yang pahit pada masa kanak-kanak kita. Kau tahu bahwa hari ini aku akan datang." Perempuan yang bernama Rati itu berpaling ke arah Sarayuda. Katanya, "Kakang Sarayuda memberitahukan kepadaku." "Wilis," berkata Sarayuda, "Rati kini adalah istriku." "Oh,"
Suara Wilis terputus. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tak dimengertinya bergolak di dalam dadanya. Dengan cepatnya melintas di dalam angan-angannya betapa Sarayuda pernah menjadi hampir gila karenanya. Hampir saja Sarayuda binasa dalam perkelahian di Karang Tumaritis karenanya pula. Kini setelah Sarayuda itu melepaskan niatnya dengan ikhlas, maka di hadapannya berdiri Rati, kawannya bermain di masa kanak-kanaknya sebagai istri Sarayuda itu. Karena itu maka tiba-tiba ia menjadi terharu dan dengan serta-merta dipeluknya perempuan itu erat-erat. "Rati, aku mengucapkan selamat kepadamu. Mudah-mudahan kau akan menemukan kebahagiaan untuk seterusnya." Rati pernah mendengar apa yang terjadi atas kawannya itu. Ia pernah mendengar dari Sarayuda sendiri yang berkata dengan jujur tentang hari-hari lampaunya. Dan Rati sama sekali tidak berkeberatan atas masa lampau itu. Tetapi yang penting baginya, masa lampau adalah sumber perhitungan buat masa depan. Namun masa depan itu sendirilah yang terlebih penting baginya. Dan ia percaya bahwa Sarayuda benar-benar telah melepaskan semua hasratnya terhadap gadis cucu gurunya itu. Rati itu pun menangis pula ketika Rara Wilis menangis sambil memeluknya. Betapapun garangnya gadis yang bernama Rara Wilis itu, namun ia adalah seorang gadis. Gadis yang dipengaruhi oleh segala macam keadaan di masa kanak-kanaknya, sehingga Rara Wilis benar-benar menjadi seorang gadis perasa, seorang gadis yang mudah meruntuhkan keharuan. Namun sejenak kemudian pendopo Kademangan Gunung Kidul itu menjadi sangat meriah, hampir-hampir menyerupai sebuah perhelatan. Meskipun segala macam persiapan dilakukan dengan tergesa-gesa, namun bagi Mahesa Jenar dan Rara Wilis, sambutan itu benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Sambutan yang sama sekali tak disangka-sangkanya. Ki Santanu sendiri bahkan hampir tak dapat berkata apapun dalam penyambutan itu. Di lingkungan Sanak Kadang, maka seakan-akan lenyaplah sifat anehnya, sifat-sifat pandan alasnya. Ia tidak lebih dari orang-orang tua yang lain yang duduk berjajar sambil berkelakar. Namun Ki Santanu benar-benar menjadi terharu ketika ia melihat bahwa seorang keturunannya akan mendapat tempat yang baik di dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan Wilis dapat menyambung darah keturunan Pandan Alas, katanya di dalam hati. Demikianlah maka sejak hari itu, Mahesa Jenar dan Rara Wilis hidup dalam lingkungan keluarga Sarayuda. Mereka tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun rumah Rara Wilis yang dahulu masih juga ada, ditunggui oleh beberapa orang keluarganya meskipun sudah jauh. Namun Sarayuda minta kepada mereka untuk tinggal bersamanya. "Rumahku cukup luas, Mahesa Jenar," berkata Sarayuda. "Biarlah Wilis tinggal di dalam bersama Rati, dan biarlah kau tinggal di Gandokulon." "Terima kasih Sarayuda," sahut Mahesa Jenar. Namun terasa sesuatu berdesir di dadanya. Rumah itu bukan rumahnya sendiri. Apakah kelak kalau ia telah berkeluarga, ia akan tinggal di rumah orang lain pula? Tidak di rumah sendiri? Suatu persoalan yang selama ini belum pernah dipikirkannya. Tetapi Mahesa Jenar tidak menyesal bahwa selama ini ia telah menyerahkan hampir segala-galanya kepada suatu pengabdian. Pengabdian yang luhur dan ikhlas. Karena itu maka Mahesa Jenar pun dengan mantap memandang ke depan, ke hari yang akan datang. Teringatlah ia akan kata-kata Rara Wilis bahwa perkawinan bukanlah pertanda bahwa segalanya telah selesai. Namun perkawinan juga merupakan pertanda akan mulainya persoalan-persoalan baru yang tidak kurang rumitnya.
Dalam pada itu Rara Wilis sebagai seorang gadis tidak dapat melupakan sejenak pun akan hari-hari yang dijelangnya. Dari Rati ia mendengar betapa hari-hari permulaan benar-benar memberinya kebahagiaan, dan Rara Wilis pun merindukan hari-hari itu. Karena itu, maka hampir setiap saat gadis itu telah mereka-reka apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Kewajiban-kewajiban rumah tangga yang pasti akan jauh berbeda dari yang pernah dilakukannya. Tangan yang kecil itu tidak harus lagi bermain-main dengan pedang, namun harus digenggamnya sebilah pisau dapur untuk menyiapkan masakannya. Tetapi tiba-tiba angan-angan itu digetarkan oleh peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Dengan tergesa-gesa, seseorang memberitahu bahwa ada 3 orang tamu yang ingin menemui Mahesa Jenar dan Rara Wilis. Ketika Mahesa Jenar mendengar berita itu, dadanya pun tergetar pula. Karena itu maka segera ia ingin tahu siapakah yang datang itu. 3 orang berkuda dari Banyu Biru, sahut orang itu. Mahesa Jenar menjadi semakin berdebar-debar. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Tetapi sebagai seorang tamu, ia tidak dapat menerima orang itu tanpa setahu Sarayuda. Namun Sarayuda segera berkata, "Marilah, persilahkan mereka kemari. Di manakah mereka sekarang?" "Mereka masih di alun-alun," jawab orang itu. Seorang anak muda yang sedang bekerja di sawah telah membawa mereka sebagai penunjuk. Orang itu pun kemudian mempersilahkan tamu-tamu itu masuk ke halaman Kademangan. Demikian orang itu memasuki halaman, desir dada Mahesa Jenar menjadi semakin keras. "Bantaran!" desisnya. Setelah mereka dipersilahkan duduk di pendopo Kademangan, maka dengan ramahnya Demang Sarayuda bertanya-tanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka dan yang mereka tinggalkan. "Semuanya baik Ki Demang," sahut Bantaran. "Perjalananku baik dan yang berada di Banyu Biru pun baik." "Syukurlah," sahut Demang itu. Namun Mahesa Jenar melihat sesuatu yang menggelisahkan di wajah Bantaran, sehingga setelah mereka bercakap-cakap sejenak, maka Mahesa Jenar yang segera ingin tahu persoalan yang dibawanya itu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang perlu kau sampaikan kepadaku, Bantaran? Ataukah hanya sekedar melihat jalan yang harus ditempuh apabila kelak beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari?" Bantaran menarik nafas panjang. Kemudian setelah ia bergeser sedikit, mulailah ia berbicara tentang keperluannya. Katanya, "Kedatanganku yang pertama-tama memang hanya sekedar melihat bagaimanakah jalan yang kira-kira akan ditempuh apabila nanti beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari." Bantaran itu berhenti sejenak, namun Mahesa Jenar menangkap sesuatu di balik kata-kata itu. Meskipun demikian, dibiarkannya Bantaran berkata terus. "Tetapi di samping itu," berkata Bantaran itu, "aku mendapat pesan dari Angger Arya Saloka yang harus aku sampaikan kepada Kakang Mahesa Jenar di sini." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Apakah pesan itu?" "Lupakanlah dahulu pesan itu, Adi Bantaran. Tinggallah di sini 2 atau 3 hari, baru kau sampaikan pesan itu," potong Sarayuda. Namun Bantaran itu tersenyum. Katanya, "Sebenarnya aku ingin berbuat demikian, tetapi biarlah aku menyampaikan pesan itu. Kalau kemudian aku harus tinggal di sini untuk sementara, aku akan sangat bersenang hati." "Baiklah," sahut Mahesa Jenar. "Sarayuda pasti tidak akan berkeberatan." Sarayuda itu pun tertawa. "Silahkan, mungkin Mahesa Jenar segera ingin mendengarnya, tetapi dengan syarat bahwa pesan itu tidak akan memberinya rangsang yang menggelisahkan." "Entahlah," jawab Bantaran. "Mudah-mudahan tidak." "Nah, katakanlah." Mahesa Jenar menjadi tidak sabar. Bantaran berdiam diri sesaat. Diaturnya detak jantungnya supaya ia dapat mengatakannya dengan baik dan jelas. "Kakang Mahesa Jenar,
Berkata bantaran itu. Pesan itu sangat pendek dan mudah-mudahan benar-benar tidak menggelisahkan Kakang. Kembali bantaran berhenti, sedang Mahesa Jenar menjadi semakin tidak sabar. Baru sesaat kemudian bantaran itu meneruskan. Sepeninggal Kakang dari Banyu Biru, ternyata Endang Widuri telah hilang. Hei! Alangkah terkejutnya Mahesa Jenar mendengar berita itu. Bukan saja Mahesa Jenar, tetapi juga Sarayuda dan Rara Wilis. Berita itu benar-benar seperti bunyi guruh yang meledak di atas kepala mereka. Sehingga dengan serta-merta Rara Wilis bertanya, "Endang Widuri, putri Kakang Kebukanigara maksudmu?" "Ya," sahut bantaran. Tiba-tiba semuanya jadi terbungkam. Berita itu benar-benar merupakan hal yang tidak pernah mereka sangka akan dapat terjadi. Sesaat kemudian berkatalah Mahesa Jenar, "Apakah Kakang Kebukanigara sudah pulang ke Karang Tumaritis tanpa Widuri?" "Belum," jawab bantaran. "Belum," ulang Mahesa Jenar seakan-akan tidak percaya. "Ya, belum." Hal ini pun merupakan suatu keanehan bagi Mahesa Jenar. Kebukanigara masih berada di Banyu Biru. Kenapa anak gadisnya itu dapat hilang dan sampai beberapa waktu tidak segera dapat diketemukan? Karena itu maka Mahesa Jenar itu bertanya, "Apakah yang sudah dilakukan di Banyu Biru?" "Semua orang telah mencoba untuk mencarinya. Ki Ageng Gajah Sora, Kakang Kebukanigara sendiri, Arya Saloka dan bahkan Ki Ageng Lembu Sora datang juga ke Banyu Biru. Semua orang telah berusaha mencari hampir di setiap sudut Banyu Biru. Semua jalan keluar telah dijaga segera setelah diketahui Endang Widuri hilang. Bahkan beberapa orang telah dikirim keluar Banyu Biru, namun Endang Widuri belum diketemukan." "Apakah yang dilakukan oleh Kakang Kebukanigara?" "Kami tidak tahu. Tetapi Kakang Kebukanigara itu mencarinya hampir setiap saat. Hanya pada malam harinya saja Kakang Kebukanigara pulang ke rumah Ki Ageng. Bahkan malam hari pun kadang-kadang Kakang Kebukanigara tidak pulang." Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, apalagi setelah ia mendengar bahwa di halaman Banyu Biru pun telah dikejutkan oleh sebuah bayangan yang tak dapat ditangkap oleh Arya Saloka. Berita tentang hilangnya Endang Widuri telah benar-benar mengguncangkan perasaan Mahesa Jenar. Bagaimana ia akan dapat menikmati hari-hari seterusnya apabila disadarinya betapa pedih hati Arya Saloka dan orang-orang lain di Banyu Biru. Orang-orang yang selama ini berada di dalam suatu lingkungan yang seakan-akan mengalami semua nasib, suka dan duka, manis pahit bersama-sama. Apakah kini ia mampu menutup perasaannya dan beristirahat dengan tenang sambil menunggu hari-hari yang berbahagia itu? Sedangkan Kebukanigara, Arya Saloka, Gajah Sora dan orang-orang lain di Banyu Biru sedang berprihatin. Timbullah kemudian persoalan tersendiri di dalam hati Mahesa Jenar. Persoalan yang amat rumit. Kedatangannya di Gunung Kidul merupakan permulaan dan hari-hari yang cerah bagi Rara Wilis sebagai seorang gadis yang merindukan hidup tentram dan wajar. Tiba-tiba kini mereka dikejar lagi oleh suatu persoalan yang tak pernah mereka sangka-sangka akan terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.